Kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami orang yang berdosa ini, kami mau mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk, saudara. Salam, saudara. Dan salam juga yang menyaksikan tayangan ini, walaupun kita agak sedikit lemot. Apa namanya? Bukan lemot, habis kuota. Mau isi di ATM pun tak ada lagi ininya. Ya kan? Jadi tapi tetap berjalan. Masih berjalan kan itu? Masih berjalan. Ya, oke. Kita lanjutkan supaya kita hidup beruntung ya, saudara. Di dalam hidup ini kadang-kadang kita ada aja setan, kuntilanak, genderuwo, duka cita, segala macam yang mengganggu kehidupan kita. Amin, saudara. Ya kan? Tapi kita percaya anak Tuhan selalu untung. Amin. Katakan sebelahmu, engkau pasti beruntung. Hari ini saya akan memberikan satu tema, kita hidup beruntung. Yuk saudara, tolong tampilkan slide-nya. Satu tema yang terambil dalam saudara Yosua pasal 1 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Kenapa wajahku tak kelihatan? Ya. Yosua pasal 1 ayat 7 sampai 8. Ya saudara, Yosua pasal 1 ayat 7 sampai 8. Mari kita saudara sekali lagi bangkit berdiri yuk. Supaya kita tetap semangat karena hari ini adalah hari ulang tahun wanita Indonesia, se-Indonesia, Battle. Hanya GBJPS maksudnya ya. Yosua pasal 1 ayat 7 sampai 8. Ya. Ya masih baru saudara ya. Kita cepat. Oke, sip. Ininya dimasukin belum ininya? Kenapa nggak connect ini? Ini barang. Hah? Oke. Yosua pasal 1. Next aja lah. Lelah pula awak. Ayo. Yosua pasal 1 ayat 7 sampai 8. Sudah tampil ayatnya? Kita baca sama-sama saudara. Yosua pasal 1 ayat 7 sampai 8. 1, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan padamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Silakan duduk saudara. Berbagailah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini siang dan malam. Saya ulangi, saya kutip aja saudara. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ada beberapa hal saudara yang saudara agar kita bisa hidup beruntung. Alkitab bilang lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Betul kan? Daud mengatakan gadamu apa? Gadamu dan tongkatmu menyenangkanku, menunjukkan jiwaku. Menghiburku. Saudara dengar khotbah saya, saudara tersinggung, saudara ini udah sakit jiwa. Saya mau mengatakan sama saudara, Daud bisa mengatakan gada itu untuk apa? Ngebuk bos. Tongkat untuk apa? Menuntun. Jadi kalau kita digebuk, saudara, diberikan pembelajaran, saudara harus bersyukur. Tapi kan kita nggak tahu pembelajaran itu dari mana. Selalu mengatakan pembelajaran itu dari Tuhan. Tuhan, semua serba Tuhan. Orang sakit dibilang dari Tuhan. Ya kan? Orang si amati, keluarga si amati dibilang apa? Supaya pembelajaran untuk keluarganya. Betul gak? Selalu begitu, padahal tidak. Pembelajaran itu di mana? Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya dikatakan perjalananmu. Kata perjalananmu itu apa saudara? Kalau kita berjalan, ketemu orang, ketemu si A, ketemu si B, ketemu si C, ketemu orang Batak, ketemu orang Nias, ketemu orang Jawa. Ya kan?
Supaya kita beruntung, saudara. Saudara, perhatikan. Kalau udah beruntung, sebenarnya ada satu slide lagi nih. Cuma ini kayak terpotong gitu loh. Ya. Yang namanya beruntung, saudara, perhatikan. Itu adalah lolos. Kalau udah lolos, apa disebut beruntung itu apa sih? Hah? Bukan, Gus. Mujur. Lebih enaknya apa? Mujur. Kalau orang mujur itu apa? Kayaknya jalannya lempeng aja. Tapi ada masalah gak? Saya korban kerusuhan Maluku Utara tahun 99. Di dalam pasukan jihad itu di Galela, saya tidak mungkin bisa lolos. Tapi saya beruntung. Ada aja cara Tuhan. Orang muslim menyelamatkan saya, kan begitu? Itu namanya beruntung. Lagi mentok-mentok, Agus lagi mikir-mikirin gak ada duit di pasar. Tiba-tiba nongol kawan. Gus, ngapain lo? Kawan lama, betul gak? Ternyata dia orang kaya. Wah Gus, gue buru-buru Gus ya. Gue ngeliat lu kerja apa sekarang? Lu lagi nganggur nih. Udahlah nih pegang lu 50 juta. Ya kan? Ya enggak? Menghayal aja Gus. Itu namanya beruntung gak? Ya enggak? Si boy yang tidak dapat apa-apa. Iya kan, tiba-tiba dapat janda yang cantik, ya enggak? Kaya lagi. Beruntung tuh. Beruntung gak? Si Agus dapat Yuli, beruntung gak? Ya beruntung kan? Bagi saya tadi tayangan ini beruntung loh. Kenapa tadi? Tadi ternyata kuota habis. Makanya selalu saya bilang yang bagian IT, kita sudah panggil Andre, kita sudah panggil Bayu, itu ahli-ahli IT. Enggak sembarangan panggil orang loh. Betul gak? Saya ajarin kalian 3 orang ini, sama Yuli. Supaya kalian bisa lebih baik. Jadi apa aja? Jadi begini loh, yang namanya kuliah, bagi saya orang bego pun bisa kuliah. Garis bawain ya. Tapi caranya sekarang nalarnya nangkep gak? Betul gak, Bu Bastian? Lu kalau pintar nalarnya bego, gak bakal bisa lu kerja. Banyak gak kawan-kawan dalam pengalaman hidup kita nih Gus? Betul gak? Kawan ini kita tahu di kelasnya bego banget. Hah? Tapi dia berhasil. Sedangkan ada kawan kita yang pintar banget. Hah? Bahkan 0,83 bisa dikali-kalikan sama 00 lain. Tanpa kalkulator. Tapi hidupnya gak berhasil. Saya punya teman loh. Di Sunter sini. Dia punya kontrakan banyak. Pintar banget. Pintar banget. Institut Teknologi Bandung. Jebolan ITB. Tahu apa? Jatuh ke narkoba. Hidupnya rusak. Tapi ada kawan saya yang mamanya jual pecel. Ya. Ada loh Mbok Nexian. Saya pikir tuh mamanya nama HP gitu loh. Kan ada Nexian dulu HP kan? Mbok Nexian nama mamanya. Hidupnya susah. Tapi berhasil. Saudara lihat, nggak usah jauh-jauh tukang nasi goreng yang di perapatan ini. Ini nasi goreng ini. Hah? Seperti hidupnya begitu kan? Tapi jangan salah Gus. Anak-anaknya yang di BCA. Kerja. Dia nggak mau, saya bekerja. Saya tetap mencari nafkah. Nah, saudara perhatikan. Kalau kita namanya kuliah nggak nalar, semestinya dalam IT ini juga nalar. Apa masalahnya? Kira-kira apa masalahnya apa nih? Oh, IT saya begini. Kalau di lemot, dia bagaimana? Kalau dia namanya kuotanya kita bisa tahu bagaimana? Betul nggak? Betul nggak gue? Kan tahu nih. Sama kalau dalam keluarga, istri tidak mencintaimu, gimana cara tahu-taunya? Dari mana? Mulai pertama tidur di belakangin. Hah?
Emang jaga jarak Yus? Enggak kan? Enggak lah. Jangan lah, jangan. Harus dekat-dekat. Ya kan? Betul gak? Kita bisa tahu gak tanda-tanda boy, kalau kau ada seorang wanita yang tidak mencintai kau tahu kau wanita itu tidak mencintai kau? Hah? Kalau nggak tahu, berarti engkau adalah orang yang paling bego sedunia. Tiap lewat, tapi kau begitu mencintainya, gila kan? Sama, kalau ada cowok yang bilang sama kau, Tiara, kita fun-fun aja. Kau mau gak pacaran sama dia? Hah? Pintar. Tiara tidak kuliah. Itu namanya nalar, bos. Makanya saya mengatakan yang belum nikah, cinta jangan buta, melek Chelsea. Melek. Apaan tuh? Melek. Nggak usah jauh-jauh deh. Kalau namanya percintaan, lihat dulu bodinya, lihat wajahnya. Betul gak nih? Bu Bastian bener gak ya? Cinta itu timbul dari mana? Perilakunya atau dari wajahnya? Ayo. Setuju pendapat? Setuju. Ada codet. Baru pakai apa namanya? Tutup mata satu. Ya kan? Orang yang beruntung itu juga harus lihat melek. Saudara perhatikan, ada kata hati-hati di sini, benar gak? Hati-hati. Makanya mulai tayangan nanti 2 jam sebelumnya, benar si Andre dan Bayu bilang, itu profesional loh. Yang saya kemarin panggil tuh, Mas, profesional loh. Sampai sekarang ini ibadah kita dipantau. Saking komitmennya mereka. Membantu gereja ini, sampai komitmennya dipantau terus. Kegiatan ibadah kita nih. Sama si Bayu sama ini. Pak, sampai mixernya, kok masih di kontak? Hah? Masih di kontak. Tolong perhatikan kecil itu tergede ini. Dipantau. Untuk apa? Bertindak hati-hati, jangan sampai kejadian lagi. Tadi saya jujur aja. Mau ngisi pulsa ATM cuma 11.000. Akhirnya saya pakai istri saya punya kan. Coba dulu itu lagi nyanyi saya nggak tahu pin saya kirim lah, barulah tayang lagi. Nah saudara perhatikan kembali lagi tadi, kita pasti beruntung lolos. Yang kagak nikah tiba-tiba nikah, hah? Yang kagak kerja tapi ada aja makan dulu. Hah? Rasa gak? Emang gak kerasa nih di GB ini, Bu Neces? Emang saya kerja? Ayo. Kerja saya ini saudara tahu hanya berdoa saja. Berdoa apa-apa tumpang tangan. Apa-apa tumpang tangan. Ini juga tumpang tangan. Tumpang tangan mic-nya saya mau ganti. Saya yakin nih ada. Nah saudara kembali lagi tadi. Pria lolos dari setiap masalah saudara. Pria lolos dari setiap masalah sehingga kita disebut itu beruntung. Adalah juga merupakan gambaran akan kehadiran Kristus dalam hal melepaskan kita dari kutuk. Itu gambaran daripada Kristus. Kita ini orang-orang yang gak beruntung, saudara. Udah pasti masuk neraka kita ini. Ayo jujur, siapa yang tidak berbuat dosa? Emang dosa, saudara pikir mabok-mabokan aja? Hah? Saudara pikir dosa itu apa? Banyak. Muka kita nyinyir orang juga. Dosa. Dosa. Mengejek orang aja itu dosa kita. Tetapi karena kita beruntung. Makanya Tuhan mengatakan, hari ini engkau bersamaku di Firdaus. Manusia yang berdosa, saudara. Manusia itu sudah berdosa. Next. Manusia itu berdosa. Dan manusia itu terkutuk. Kalau udah terkutuk,
pasti nggak beruntung tuh. Udah pasti hidupnya penuh dengan dosa. Udah pasti manusianya hidup dengan penderitaan dan sebagainya. Dan namanya yang terkutuk itu, saudara perhatikan. Next. Yang namanya terkutuk, saudara. Yang pertama mati. Makanya manusia pasti mati. Makanya jangan menghakimi orang yang mati. Kadang-kadang kita suka menghakimi orang yang mati. Betul gak? Mukanya hitam, dibilang ada dosa. Kan kasihan Gusri. Sama si Boy. Kawan-kawan orang Kupang tersinggung lah. Kawan-kawan orang Ambon tersinggung lah. Orang-orang Papua tersinggung lah. Kalau kita menilai yang bagus wajahnya, jernih, ya kan? Dibilang itu adalah masuk surga. Enggak, saudara. Yang namanya terkutuk itu pasti mati. Saya ini udah umur 46, 47. Sudah mendekati ya kan? Entah 50 ke atas, saya berdoa. Saya pengen lihat Raja Hot ini sampai. Saya tiap malam saya berdoa makanya saya mau memberikan yang terbaik. Jadi kalau udah memberikan terbaik, karena ini zaman media, saya berikan yang terbaik. Jadi pendeta Saiful Hamzah ini bukan bego-bego banget, trust me, OBS. Kalau salah bermain aja saya tahu. Ada permainan mana? Ini. Kayak tadi pagi kita. Oh ternyata kamu gak matiin yang ini. Saya liatin, saya pelajarin di YouTube. Kan ini dari mulai sebelum ada barang-barang ini. Saya udah pelajarin dulu, betul gak? Sampai malam-malam. Sampai tengah malam tiara saya belajar dengan baik. Ini zaman media. Sampai saya ajarin si Yuli, si Melki. Saya ajarin ini cara megang begini. Saya kasih tahu anak-anak muda ya. Kalian kalau pintar ini, Chelsea. Gereja sangat membutuhkan ini sekarang. Hah? Siapa yang mau live streaming? Siapa yang mau hadirkan jemaat? Hah? Cuma di GBJPS ini nggak perlu namanya rapid test. Yang penting saudara punya hati aja. Udah gitu aja. Hah? Emang enak kita nonton live streaming sebenarnya? Enak gak? Nggak enak. Belum lagi loadingnya. Kayak tadi loading. Entah kalau salah ngomong bisa. Kita harus loading. Orang langsung berpikir aneh. Wah, jorok Pak Saiful. Padahal itu artinya mengkontrol. Tapi kira-kira loading. Aduh Pak Saiful. Kasar kata-katanya. Ya kan? Kan pikiran kita jadi aneh. Kan gak enak. Gitu loh. Makanya saya belajar terus nih. Sampai namanya saya tanya-tanya terus. Nih minggu depan ini nggak ada lagi kita lihat. Makanya di HP itu ada HP. Itu kan Indosat nih masuk. Indosat bagaimana? Bagaimana cara ngecek Indosat ini? Bisa tahu, carilah di YouTube. Gampang nggak? Gampang nggak Tiara? Saya nggak tahu nomornya berapa ini nomornya. Saya cek aja, klik 313 12. Ini apa nih orang telco apa orang ini? Bagian ini. Bintang 123 baru bintang lagi 30. Ya kan? Baru pagar. Ketahuan nomornya. Saya dapat dari mana? Ayo dapat dari mana? Dari Roh Kudus. Wah elah. Lebay banget. Roh Kudus nggak ngurusin Indosat. Yang ngurus siapa? Saya. Roh Kudus bukan urusan Indosat. Tapi Roh Kudus membawa pertobatan sama saudara. Nah saudara perhatikan, karena terkutuk kita mati. Yang kedua, karena kita terkutuk, derita itu ada aja. Makanya sampai saat ini lagu-lagu penderitaan disukai orang. Dulu apa? Rahmat hatiku jadinya. Ya kan zaman dulu ya kan. Zaman patah hati. Ya kan? Pokoknya kalau lagu patah hati, Batak punya urusan nggak ada. Batak, pokoknya saya suka loh lagu-lagu patah hati. Bukan lagu di Indonesia yang saya suka. Saya suka lagu-lagu daerah. Lagu-lagu patah hati itu. Amang acit nai roha. Ya kan? Hujalodoi surat mito narotua. Ya kan? Tersongo tua. Ya kan? Kayaknya sedih banget.
Datang orang Manado nggak mau kalah juga, betul gak Gusri? Pigi jodeng dia, pigi jodeng dia, pigi jo monyong, iya kan? Iya kan? Artinya di dalam kehidupan ini ada aja derita, ada salah, ada aja tekanan hidup. Jadi kita sebagai orang percaya, saudara harus pahami bahwa di dalam hidup ini ada penderitaan. Jadi salah kalau kita memahami ada teologi hidup berkelimpahan. Ikut Tuhan pasti kaya, ikut Tuhan pasti enak, ikut Tuhan pasti sembuh. Enggak, saudara. Ada penderitaan karena kita sudah terkutuk. Tapi karena kehadiran Kristus kita beruntung. Makanya terjadilah mukjizat. Saya terjadi mukjizat. Harusnya saya nggak bisa bergerak. Gara-gara gejala stroke. Ya kan? Tapi saya bisa eksis karena saya teramat yakin Yesus datang membawa keuntungan. Dan yang ketiga, orang yang terkutuk itu bicara tentang neraka. Makanya saya mau mengatakan, orang yang tidak percaya Yesus pasti masuk neraka. Itu simpel ya. Tapi karena kita percaya kepada Kristus Yesus, makanya kita pasti masuk surga. Makanya jangan pernah tinggalkan Kristus. Halo nona yang perempuan. Yang laki-laki. Jangan kau tinggalkan imanmu. Jangan kau pindah iman. Hanya saudara karena seorang wanita. Hanya karena seorang laki-laki. Tapi untuk menguatkan iman kita bagaimana? Kita harus datang ke gereja. Makanya undangan saya berharap. Kan begitu. Saya pendeta Saiful Hamzah. Entah dibaca atau tidak saya nggak tahu. Semoga yang membacanya itu berpikir keras. Setiap kata ada kata-kata dong. Betul gak? Ada maksud dong. Ngerti gak? Ada tahu gak kata-kata sindiran, kata-kata tidak? Ngerti gak mas saya? Hah? Hei, kamu cantik sekali ya. Sebenarnya itu kebalikan. Tergantung nadanya. Nah saudara perhatikan, karena kita terkutuk pasti masuk neraka. Makanya salah sekali orang yang meninggalkan Kristus. Lalu keluar-keluar di media. Hah? Udah murtad, keluar-keluar di media pula, merasa benar pula. Yang tobatin saya kan seorang pemabuk. Sambil minum cap tikus, cerita firman Tuhan, keluar tuh ayat. Akulah jalan kebenaran hidup, tidak yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bukan pendeta yang khotbahin saya. Bukan pakar teolog. Bukan pakar-pakar orang hebat. Hanya seorang supir yang suka minum dengan saya. Itu yang pertobatin saya. Bisa jadi, Gusri. Saya masih ingat, pernah saya cerita nih. Saya sangat sayang sama keluarga Om Seng Tindage ini. Karena saya merasakan kasih. Saya merasa dia seperti orang tua saya. Ngeri gak? Suatu saat, padahal nih tante ini umur sekitar hampir 60-an, 55-an lah. Tuanya seperti siapa ya saya mau bilang. Gak ada ya. Sini masih muda-muda. Yang tua. Omah ini terlalu tua juga. Sedikit di bawah omah ini lah. Ya. Ada satu bapak-bapak sama-sama tua nih. Mungkin memang kalau bapak-bapak cintanya sama tua-tua begitulah ya. Jadi wajar kalau dia jatuh cinta sama yang tua-tua. Karena ibu ini mungkin seorang janda dipikir dia. Ini om ini bilang apa? Dengan kata kasar. Apa? Dia ngajakin bersetubuh. Dan dikatakan, ngana masih belemak. Nih bahasa kasar nih. Ngerti gak mas saya? Ya orang Manado, orang Timur tahu ya. Ngana masih belemak. Mari Jo. Saya pulang kerja. Di Manado ada pasar 45. Di pasar 45 ini, kalau saya pulang kerja selalu saya masih ke pasar 45. Saya makan lontong pakai daun, ya, baru dikasih santan ya. Baru sambalnya mantep tuh. Manado sambalnya mantep. Nasi bungkus ya. Dipotong-potong dikit lalu saya makan sambil takaran saya Gusri kalau minum cap tikus sebotol Sprite, nggak boleh lebih. Kalau lebih itu sudah tidur di got.
Kalau udah 1 botol, tidur di got. Lalu setiap pulang saya minum cap tikus. Masuk rumah. Lalu sampai di sana, tiba-tiba si Hentindage ini sama mama ini nangis dan berdoa. Saya bilang begini, kenapa Dek? Hen? Tante kenapa? Ceritalah. Oh, tunggu Jo. Padahal dia orang situ. Ngerti gak? Dia orang situ. Tuh om dah besar, tinggi besar, saudara. Saya duduk, saya tungguin dia. Pas pulang kerja, saya tungguin dia. Pas dia angkat baju, angkat baju lagi, angkat bangku. Bangku kayak bangku apa, bangku gereja tuh yang ngomongin gini kan, kayak begini. Kayak bangku warteg, bukan warteg tuh panjang. Hei! Bang! Bang! Rontok giginya 2. Ada apa? Tahukah saudara, karena mungkin saya berlatar belakang dari Muslim, jadi saya memukul orang pakai nama Yesus. Dalam nama Yesus, setan keluar. Saya gebugin, rontok giginya 2. Kan orang situ dia. Bayangkan saudara, lalu kuntua, tahu istilah kuntua? Bukan. Dia selevel dengan RW. PRW-nya, kuntua datang. Datanglah warga pada datang. Lalu datang ke saya. Bilang apa? Ini ada masalah apa? Katanya ada, ini saudara-saudaranya mau hantam kamu, mau kasih mati. Makanya kami mau datang selamatin kalian. Saipul, selamatin kamu Saipul. Karena kuntuannya saya kenal. Ya teman-teman minum juga. Jadi datanglah. Saya bilang panggil dia. Kumpullah semua warga nih. Wih, ngeri boy. Udah datang yang beler-beler begini boy. Tapi di belakang saya juga ada anak-anak muda gitu loh. Anak situ juga yang membela tahu masalah. Makanya kalau sebuah masalah, jangan cepat ambil satu membenarkan si A, betul gak? Kayak kasus kita ini, benar kan? Hah? Belum apa-apa udah langsung menghakimi GBJPS ini. Lalu saya ceritakan, akhirnya ditampar sama kuntuanya. Saya tunjukkan, kalian yang Kristen-Kristen ini tunjukkan saya moral dan etika yang baik sama saya. Kenapa saya begitu marah? Saya ini pengungsi, korban kerusuhan Maluku Utara. Saya marah karena tingkah laku om ini mengatai orang tua saya. Ya karena saya merasa ini orang tua saya, ya dong. Kalau orang tua dikatain anjing-anjing kira-kira marah gak Mel? Ya kan? Saya bilang, akhirnya saudara, damailah kami. Lalu saya bilang, Om, kita sudah damai. Mari Jo kita ke gereja. Ke gereja lah kami besok hari Minggunya. Sama-sama. Ya kan, kami udah damai sama-sama. Ya biasalah tradisi, kami duduk sama-sama, kami bakar ikan, dan kami ya minum-minum lah seperti begitu. Biar ini saudara perhatikan, jangan saudara pikir minum-minum itu langsung mabok gitu, enggak. Ya Gusri ya. Kalau di sana di Kupang biasa ya? Biasa gak Gusri? Biasa ya? Duduk ya? Duduk sambil santai, sambil nyanyi, bagoyang patah-patah. Iya kan, gitu begitulah. Sambil nyanyi biasa. Ya kan? Tetapi kembali lagi tadi, anak Tuhan itu sudah dijamin keselamatannya. Makanya orang percaya terlepas daripada neraka. Katakan amin. Saudara yakin tidak masuk neraka? Harus pahami saudara. Jadi kita gak bisa menghakimi. Kristus itu membawa keuntungan saudara. Kepada siapa? Kepada orang yang berdosa, bukan kepada orang yang saleh. Yesus datang kepada orang yang sakit. Bukan kepada orang yang sembuh, bukan kepada orang yang saleh. Yesus datang kepada orang yang berdosa, saudara. Makanya dalam 1 Yohanes, apapun dosamu, maka ia setia dan adil. Yesus datang kepada orang berdosa, yaitu kepada saudara dengan saya. Jadi keuntungan daripada Kristus. Next. Keuntungan daripada Kristus adalah saudara anugerah. Makanya orang percaya hidup dalam anugerah Allah. Kenapa saya mengatakan mari datang ibadah. Ikuti ibadah online kita dengan baik. Kalau udah ibadah ngapain? Ada apa dalam ibadah?
ada pujian, ada persembahan. Bukan masalah banyaknya atau tidak. Gereja ini gak menuntut saudara. Tadi ini, token ini, bukan token apa namanya. Kuota modem ini habis. Di ATM saya pun nol. Gak bisa saya. Saya cari handphone istri saya di mana. Saya ngoceh sama Tikon. Mau minta sama Tikon gak punya ATM. ATM-nya hanya Yeremia 29 ayat 3. Itu nomor ATM-nya. Berserulah kepadaku, maka ia mendengarmu, ya kan? Itulah nomor rekeningnya Tikon. Yeremia 29 apa? Ya kan Yeremia 29. Ya kan? Cuma itu. Pusing saya. Bagaimana ini? Akhirnya saya cari-cari, ternyata di sini. Akhirnya saya transfer lah. Kirim, baru loading lagi. Enggak butuh. Tapi saya mengajarkan kepada saudara agar saudara memiliki tanggung jawab. Karena dalam ibadah itu apa? Ada pujian, ada penyembahan, ada firman Tuhan, ada persembahan. Kalau di antara 3 itu tidak ada 2 berkat ya. Di antara 4 itu tidak ada. Saudara bukan beribadah, saudara itu nonton 4 mata. Kita ini bukan nonton 4 mata. Kita ini bukan menonton film horor. Tapi kita itu menonton, mengikuti ibadah. Sengaja saya ngotot nih. Tujuannya apa? Bu Neces. Mohon maaf ya. Yang menyaksikan tadi ini. Kami tidak minta-minta sama saudara. Tidak. Buktinya kami. Walaupun itu saudara masih bisa tercukupi. Betul kan? Bukan itu. Tapi saya mengajarkan kepada saudara untuk memiliki tanggung jawab. Zaman sekarang tidak ada ATM. Nomor bank. Kayaknya lucu. Gusri. Ada gak M-Banking kamu? Gusri punya. Punya? Masalah gak ada isinya kan pasti ada gitu loh. Ya kan? Ya saya bukan mau bangga ini. Pak Nathan, jujur aja Pak Nathan. Selama masa pandemi ini. Itu Mama Erni, lalu Yuli. Dimasukin di amplop, dimasukin dia datang ke sini nganter. Persembahan. Bayangkan nonton live streaming sekolah minggu yang nonton 3 orang. Kan anak Yuli 3. Ya kecuali ada anak dari lain ya nggak tahu ya mungkin kali maksudnya misalnya ya mungkin sepertinya sebelumnya mungkin kamu misalnya Gus kamu menikah sama Yuli janda begitu kan tapi enggak kan Yul enggak ya kan berarti anak 3 kan 3 kan 3 coba serius bayangkan nonton 3 di HP nonton 3. Tapi saya bukan banggain atas mimbar ini. Bener Kak Jojor? Ini bendara. Yuli ngantar persembahan gak? Itu namanya kesadaran. Ya kan? Karena kita hidup dalam anugerah Allah. Kita harus sadar saudara. Kalau enggak karena anugerah Allah, aduh saya nggak bisa jadi pendeta. Siapa sih mau menerima saya? Gusri, badan bertato begini semua. Hah? Luka, catatan hidup saya, amburadul. Bekas narapidana. Hah? Makanya Bu Neces saya nggak taruh komentar. Takutnya apa? Orang masukin, datang orang iri hati, ditangkap, digoreng. Betul nggak? Digoreng dijadiin, diviralin. Tahu pendeta Eros Sabdono? Tahu? Gara-gara orang benci sama dia. Ada ibu-ibu jemaat dia. Di mall nih, di mall. Saking kagumnya sama Perasus, dipeluk lah Perasus. Perasus, puji Tuhan kita bertemu. Pang, foto. Sang, sebarkan. Selingkuh. Hah? Langsung drop. Sekarang kalau udah kabar begitu mau bagaimana? Bisa diperbaikin gak? Sudah, diam aja lah, mau ngapain lagi. Ya kan? Sama kayak kasus kita ini. Disebarin kemana-mana. Makanya saya tutup komentar. Tiba-tiba Yuli lihat, ada Yuli lagi MC, ada Bu Neces, ada lagi ini, dikomentarin. Wah, gue kan tahu tuh Bu Neces, ada di Kalimantan. Gue kan tahu si Yuli itu Surabaya. Ya, digini-gini, digoreng. Tahu gak?
Sekarang kita nonton. Sekarang kan kita ibadah. Betul gak? Kita ini ibadah. Bukan nunggu komentar saudara. Yang kami harapkan komentar saudara adalah, saudara kalau ngikuti ibadah berarti saudara memberi persembahan. Udah itu aja. Like-like juga saya udah hapus. Gak perlu like-likekan lah. Dislike atau like-likekan. Jadi perhatikan saudara. Anugerah Allah. Dan keuntungan daripada Kristus yang Tuhan berikan adalah pertolongan. Tuhan selalu memberikan pertolongan kepada saudara. Dosalah yang menghambat kita. Saudara perhatikan. Dosa yang menghambat saudara doa kita. Tetapi kutuk dosa tersebut telah Tuhan punahkan dengan kematiannya. Oleh karena itu ketika kita minta pengampunan Tuhan, maka doa Tuhan jawab. Engkau yang berdosa, engkau yang rusak. Makanya kalau berdoa, apa yang pertama kita mau doakan? Tuhan, ampunilah hamba-Mu ini orang yang berdosa. Baru pujian dia. Coba perhatikan doa Bapa kami. Ayo kita ulang ini. Bapa kami yang di sorga. Disuruh kita muji dulu. Lalu apa lagi? Dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Ya kan? Lalu itu puji-pujian. Apa lagi? Enggak usah berlebihan minta itu. Apa lagi? Apa? Ampunilah. Ya kan? Kita minta ampun sama Tuhan, saudara. Kalau konsep doa seperti gini, aduh, boy. Saya mau buktikan sama saudara. Ini mic nih, rusak. Saya teramat yakin. Ada. Nah, saya baru ngomong baru kan. Ada aja cara Tuhan, tiba-tiba saya tayang. Betul kan? Talk show. Dari situlah saya bisa beli barang beginian. Yang kedua ngapain lagi? Kalau kita tahu sadar, kita berikan yang terbaik. Jangan saudara pikir di gereja ini, nggak ada duitnya, nggak ada apa. Saya udah berapa kali bilang, saudara bisa datang ke Jakarta ini juga karena anugerah Tuhan, Lasmi. Kau, coba kau di kampung sana, mana ada tangga berjalan? Emang nggak tahu saya? Mana si Ayu? Orang Semau mana? Nah, ini Ayu dengar kau, baik-baik. Bayangkan coba. Engkau masuk aja ke rumah orang tua mau dibukain pintu, buka sendiri, betul gak? Tapi sekarang enggak. Dulu saya masih ingat di Duma, kampung Duma, itu ada namanya telaga. Kalau mau mandi mas, itu ngangkat air dulu mas. Bayangkan aja. Ini enggak. Air tinggal keluar. Air panas lagi. Tinggal main tangan aja begini, betul kan? Masuk pintu juga terbuka sendiri. Ya kan? Saudara tidak naik tangga-tangga. Tinggal duduk aja begini sampai. Berdiri aja ya kan? Ya kan? Tapi di Semau, di kampung kau Lasmi, belum tentu ada. Ya kan? Kau lihat Jakarta ini begitu rapi, betul kan? Hebat kan? Sampai dikatakan air aja harus masuk ke dalam tanah. Betapa hebatnya, betul gak? Air aja harus masuk ke dalam tanah. Ya kan? Jadi kita sekarang ini kalau dalam musim banjir ini harus buat gali lubang semua rumah ya. Gali lubang semua rumah supaya air masuk ke dalam tanah. Jadi perhatikan, kita minta ampun kepada Tuhan dan kita, saudara, pasti di doa-doa kita didengarnya dan kita diberikan kesempatan untuk berbaik, memperbaiki diri. Orang percaya, saudara, ini di mana kalian taruh ya? Kok kenapa? Lihat ya. Digabung sama itu ya? Jangan digabung, gak connect. Ditersendiriin lagi. Oh, ini multimedia, banyak jagoan pendetanya kan? Iya kan? Jagoan pendetanya. Padahal Eskom loh. Kom apa? Kita banyak kom. Kompor-komporin orang bisa aja kan. Kom juga itu. Kom juga apa? Nah ini baru masuk nih. Nih perhatikan. Orang percaya adalah hidup dalam dunia ini dan hidup dalam kekekalan adalah anugerah Tuhan. Kalau saudara bisa hidup dalam dunia ini, hidup dalam kekekalan itu karena anugerah Tuhan. Karena itu saudara,
Selalu ada kesempatan untuk memperbaiki kehidupan kita. Selalu ada kesempatan. Jadi kalau saudara saat ini jatuh ke dalam dosa, saudara rusak sekalipun, Tuhan masih tetap berikan kesempatan. Amin saudara. Nah saudara perhatikan, yang namanya kesempatan untuk baik adalah kebaikan dalam hal duniawi. Karena itu jangan katakan kau miskin Gus. Jangan katakan kau susah, boy gak dapat jodoh. Pasti aku bisa. Asalkan engkau minta ampun sama Tuhan. Tuhan ini kesalahan saya, dosa saya. Saya mau datang kepada engkau. Lalu kebaikan dalam hal apa? Hal rohani. Tuhan pasti pulihkan kehidupan kita dalam hal rohani. Dia akan selalu mengampuni kita. Apapun keberadaan kita, Tuhan pasti pulihkan hidup kita. Engkau yang rusak, jangan saudara pikir gas. Makanya saya bilang bersaksi di atas mimbar diaspora kemarin. Gereja GBJS ini setan alas kuntilanak yang datang. Supaya kita keluar sama-sama menjadi malaikat. Malah keluar jangan sampai menjadi setan. Udah masuk setan, keluar setan. Ya kan? Emang setan apa? Tentara setan. Penipu. Jadi jangan suka nipu istri. Ya kan? Karena yang nipu istri adalah setan. Sama lah, dua-duanya tidak boleh, ya kan? Ya kan? Tidak boleh menipu. Jadi perhatikan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada saat Musa mati, kebimbangan menghantui umat Israel. Tetapi Tuhan menguatkan Yosua agar jangan terkecoh dengan satu kondisi yang menakutkan. Mereka mulai mencari bagaimana siapa yang menggantikan Musa, siapa yang membawa kami. Kan begitu, ketakutan enggak? Masa pandemi ini juga kita ditakutkan. Makanya banyak hamba Tuhan mati. Mas. Kenapa? Bukan masalah coronanya. Bisa jadi stres gara-gara pelayanan gak ada. Emang gak stres saya Gus? Muter saya cuma sini pasar kaget, sini pasar kaget. Biasanya pergi ke Belado. Biasanya pergi ke Riau. Tapi di sini cuma pasar kaget. Sampai mobil tuh belumut. Mau kemana? Tiap pagi cuma manasin. Tiap hari datang ke sana. Lalu saya ke sini ngatur lagi nih, saya rubah lagi ini, saya atur lagi nih. Karena ini ada saran dari Andre. Itu juga nanti dirubah lagi ke sana. Nanti kita panggil tukang itu boy. Supaya ngatur penempatan ini supaya bagus. Ini live streaming kita udah bagus loh. Ya Bu Bastinya. Hah? Live streaming kita udah bagus. Nanti ini kita kasih hiasan. Saya bilang sama istri saya bagaimana kalau kita kasih bunga. Supaya kelihatan mimbar itu kelihatan manis. Betul gak? Lah kan selalu saya bilang kita berikan yang terbaik. Bukan masalah engkau orang rohani. Terlalu dewa banget. Mukamu gak rohani. Banyak gak? Ada orang yang sering datang ke gereja tapi mukanya gak rohani. Cemberutmu. 24 jam. Manusia 24 jam. Dulu ada kan namanya Rosdiana dulu. Tahu masih hidup enggak itu ya? Enggak. Mana istri saya? Namanya Rosdiana. Dia pendeta pembantu. Kak, dia panggil saya, adek. Menurut kamu kakak cantik gak? Kok gak ada yang mau sama kakak ya? Gue bilang jelek takut tersinggung. Ya kan? Ini perlu hikmat juga ini kan. Ntar gue dikotbahin lagi. Ya kan? Waduh, saya diam aja. Saya bilang gini, kakak itu cantik. Cuma satu kak, kenapa? Kakak ini manusia yang 24 jam tanpa senyum. Enggak pernah senyum. Siapa laki-laki yang bilang cinta sama dia? Takut kan? Tapi juga jangan, jadi makanya Tuhan bilang secukupnya. Terlalu senyum juga parah. Itu PA. Ya kan? Terlalu senyum juga parah, ya kan? Makanya secukupnya. Seala kadarnya. Terlalu gak senyum juga parah. Terlalu senyum juga parah. Selalu sebengkel orang senyum siapa itu? PA. PA kan? PA. Ya kan? Terlalu baik juga bahaya. Dibodohin. Ya kayak gereja inilah. Ya kan?
Jujur loh mas, ya. Kami sangat baik. Karena saya prinsip dulu ya, emang dari dulu didikan orang tua saya ya. Semua saya tampung gitu. Istri saya udah wanti-wanti. Nih dengar Lasmi baik-baik sama Regi. Istri nikah jojor, nggak mau nerima cewek. Kenapa? Berat. Ya kan? Kadang kan laki-laki. Tiba-tiba Lasmi keluar pakai handuk. Hah? Terlepas pula. Datang Agus, darah Yesus. Makanya saya bilang, harus kalau pakaian langsung di kamar mandi. Ya kan? Bisa jadi. Dari lo nih, nggak pernah mau terima cewek untuk namanya tinggal di sini. Karena berat. Dulu pernah satu namanya torngakak. Burung torngakak itu. Itu wanita paling cuek. Dia kalau malam nggak bisa tidur. Tiara, dia tidak bisa tidur. Kalau saya sebutin kok kenal itu, kenal ya. Dekat kampung kau tuh, ya kan? Daerah Tantom tanah, ini kan torngakak. Sangkin dia tidak pernah tidur kalau malam, sehingga mempengaruhi bau malam, yaitu bau ketek. Bau ketek itu sampai lengket-lengket ke dinding loh. Dia lewat tuh, ini masih bau di sini. Kalau dia dimasukkan ke dalam ini, makanya saya selalu bilang, kamu beli deodoran. Dia jawab, Tuhan tidak melihat ketek saya Pak, bau-bau saya. Tuhan melihat hati saya. Emang Tuhan tidak melihat itu, tapi gue yang lihat itu bau, semua orang jemaat pada nyingkir semua dari dia. Duduk sendiri. Datang si Lasri, datang si siapa namanya di belakang ini? Siapa namanya? Udin. Si Tiara. Karena anak muda ini kan zaman dulu saudara kalau udah pakaian tuh nggak mau kalah. Mentel semua, bibir yang merah. Wangi-wangi, datang Lasri yang belum nikah waktu itu. Wangi-wangi, datang Adrina. Ya kan? Bedak nyampe. Tebal begini kan. Iya, ini kan zaman dulu. Artinya walaupun tebal dia bedak tapi dia cuma memberikan terbaik. Saya bilang sama Adrina waktu itu, Adrina, kami itu pakai bedak gimana sih? Itu gue rasa yang bedak kecil itu kali seminggu cuma 2 kali habis itu. Pipa. Apa? Pakai pipa itu, pipa kan? Warna, ya kan? Pakai sini tebal begini. Wangi-wangi. Akhirnya disingkirin. Nggak mau dekat sama dia, dia katakan, ini kan cuma hati. Aduh, saudara jangan terlebay. Yang lihat kita ini adalah orang. Betul gak? Makanya saya bilang ini berikan yang terbaik. Karena yang lihat orang. Nah pada masa Musa mati, umat Israel ketakutan. Tetapi Tuhan mengatakan, aku akan memberikan solusi. Janji Tuhan dan kau pasti beruntung. Dan selalu ada solusi. Ada kemenangan. Itu kan ada berkat. Serta ada keamanan dari Tuhan. Baca baik-baik. Supaya engkau berhati sesuai dengan segala yang tertulis dalam sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau saudara membaca seterusnya, dikatakan saudara, engkau pasti saudara ada kemenangan, ada berkat baru, ada keamanan dari Tuhan. Aku akan memberikan keamanan daripadamu. Dalam Yosua pasal 1. Jadi jangan takut. Kondisi corona ini tetap ibadah. Amin saudara. Tetap ibadah. Semoga saya sudah mengundang baik-baik. Saya sudah halus bahasa. Ya kan? Ada ibadah ulang tahun WBI. Ya kan? Kalau saudara ada alasan tertentu. Tapi kalau gara-gara saudara takut karena corona. Atau menghindar. Ya kita nggak tahu ya kan? Hah? Soalnya di sini kami tidak ada yang kena corona. Halo Bapak Ibu. Bu Necas ada yang kena? Ada kena tanah merah? Halo jemaat, Tiara, Bu Bastian kena gak? Ada yang kena gak kena corona? Gak ada. Yang penting ngikutin aturan protokol pemerintah aja. Nah saudara perhatikan, ada janji Allah. Janji Tuhan akan keuntungan ini akan kita miliki. Jika kita mengikuti akan apa yang Tuhan mau.
Oleh karena itu ikuti saja yang Tuhan mau dalam hidup kita dengan mengikuti beberapa hal. Seperti pembacaan kita. Kalau saudara ingin mendapat keuntungan, kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau. Ya, saudara, ada beberapa hal yang saudara perlu perhatikan agar kita memiliki keuntungan. Yang pertama, saudara, yang pertama adalah apa, saudara? Miliki mental seorang pahlawan. Milikilah mental seorang pahlawan. Menghadapi apapun, nggak takut. Hah? Emang nggak ngeri ibadah sini? Hah? Emang nggak ngeri kita ibadah nih? Hah? Kita kan nggak tahu Gusri kena corona atau tidak. Kita kan nggak tahu Bu Bastian kena atau tidak. Kita kan nggak tahu Pak Yonatan kena atau tidak. Karena ada istilah OTG, orang tanpa gejala. Tapi saya percaya kita orang-orang yang berani menghadapi apapun. Karena kita punya prinsip, corona bisa disembuhkan. Ternyata betul kok. Ya kan? Nah, saudara perhatikan, miliki mental seorang pahlawan. Dia mampu menghadapi segala sesuatu. Jangan gara-gara putus cinta langsung bunuh diri. Harus seperti orang parlitan itu. Dek, kita putus ya. Oh ya, kita putus ya. Ya udahlah ya. Kalau putus udah ya gitu aja ya. Harusnya begitu. Jangan langsung sedih, murung di kamar. Sedih, stres. Biasanya abang itu. Mental ditolak kerja. Mental. Nggak bisa maju lagi. Nah, saudara perhatikan di sini. Anak Tuhan itu harus memiliki mental seorang pahlawan yang berani menghadapi segala sesuatu. Jangan jadi pengecut. Ya kan? Berani. Anak Tuhan saudara harus berani. Jangan gara-gara sedikit aja kita udah kabur. Langsung ngeles. Mengadakan pembelaan. Bawa opung. Bawa segala-galanya. Mengadakan pembelaan. WhatsApp kemana-mana. Kalau kita seorang pahlawan, hadapi. Saya nggak takut, sudah saya hadapin. Kalau punya masalah saya hadapin. Kenapa tidak? Amin, saudara. Apa saja yang kita inginkan, saudara. Berjuang terus. Apapun yang kita inginkan. Tetap boy. Jangan lupa belajar rayuan. Tetap kau jadi penggondang yang baik. Halo Ade. Ya kan? Ya kan? Jangan gara-gara satu putus. Ya kan? Boru Medan meninggalkan kau langsung kecewa. Gak mau lagi bilang cinta. Aduh. Jangan patah semangat. Banyak cewek boy. Di dalam dunia ini bukan satu cewek. Mau bentuk wajah apa cewek? Mau yang hidung mancung, hidung ke dalam. Hidung kayak Pinocchio pun ada. Yang penting kita capai. Bapak Agus, kamu ingin kaya? Capai. Apa cita? Makanya perlu gambaran, ada gambaran. Seorang pahlawan tuh tahu. Kalau kita berjuang nih, kita tahu mau bunuh siapa nih. Betul gak? Kita mau tujuannya kemana-mana. Saya mau ke sana dulu, saya udah tahu. Begitu juga saya. Ketika saya buka rintis gereja, yang saya cari adalah bini dulu. Kenapa? Kalau saya nggak ada bini, gampang jatuh ke dalam ya enggak? Tiba-tiba konseling, ya kan? Saya punya masalah bang. Habis gak? Bisa tahan gak gue? Oh ya, ya kan? Apalagi, ya kan? Hati-hati, ya kan? Makanya saya cari bini dulu. Saya udah tahu strateginya. Setelah itu saya mulai cari tempat. Tempat di mana? Oh, rumah saya. Saya rintis dari rumah. Apa saya nggak takut nih? Emang nggak takut Pak Notan? Coba bisa bayangkan, lahir dan besar di sini, saya merintis di sini. Pandangan masyarakat bagaimana? Tapi kembali lagi tadi, keberanian.
Kalau kita mau menginginkan sesuatu, capai dengan seperti seorang pahlawan. Yang kedua, saudara, agar kita beruntung yang kedua, milikilah perhitungan yang baik untuk mencapai apa yang kita inginkan dari setiap rencana keberhasilan yang akan kita capai. Karena itu jangan gegabah untuk berkata-kata dan sembrono untuk bertindak. Makanya Tuhan mengatakan, bertindak hati-hati. Makanya kalau ngomong mikir dulu. Amin saudara. Engkau mau WhatsApp seorang, mikir dulu. Betul gak? Jangan WhatsApp ke Pak Yonatan dengan apa, gambar apa namanya? Emoticon yang boy, jangan kau kirim WhatsApp ke Bu Juni. Ya kan? Jangan. Ya kan? Itu namanya bertindak gegabah. Tidak dilarang kalian bercinta. Lebih bagus bercinta, Bapak jatuh cinta dalam gereja. Betul gak? Tapi mikir dulu siapa yang kau cintai. Hah? Kira-kira kalau saya cinta ini, si A setuju gak? Ini setuju gak? Mikir. Itu yang saya bilang tadi, Ibu Neces. Nalar. Panjang loh, panjang. Dengar baik-baik. Yang muda-mudi. Nalar. Ya enggak? Kalau saudara nggak bisa nalar di sini, repot. Makanya saya bilang berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Udah sampai 3 minggu, 4 minggu engkau udah tidak datang beribadah. Nalarmu main nggak? Apa yang terjadi? Akhirnya apa yang terjadi? Masalah terjadi di saudara. Larinya kemana? Ke Tuhan. Lalu Tuhan bilang apa? Cuek, gua bodo amat sama lu. Nah saudara perhatikan perhitungan yang baik. Iya kakak daerah, perhitungan yang baik. Jangan gara-gara satu aja jadi masalah. Makanya perlu nalar. Jangan gegabah untuk bertindak. Jangan berkata-kata sembrono. Ya kan? Hah? Jangan berkata sembrono. Ya kan? Mikir baik-baik, bertindak hati-hati. Yang belum nikah nih, ya Tia Raya. Saya mana Wulan? Ya, saya kasih tahu Wulan. Melek cintamu. Perhatikan bobot, bebet. Apa sih mas? Gimana? Bibit, bobot. Bibit, bobot, bebet. Bebet itu apa ya? Kondisinya dia gitu ya. Lalu bobot, mutunya dia. Istri saya mencintai saya, dia tahu. Enggak melek istri saya. Ini mantan muslim, sekolah lagi. Sarjana teologi. Dan kalau menjadi hamba Tuhan dia mulai naik. Akhirnya kami merintis. Istri saya bilang, aku mau nikah sama kamu, tapi kalau ngontrak, kalau tinggal di rumahmu, aku tidak mau. Kita harus keluar, cari kontrakan. Aku nggak mau. Harus tinggal di sini. Itu namanya bibit, bobot. Dan istri juga saya lihat, oh anak haji. Pernah sekolah? Ya enggak? Keluarga saya bukan keluarga berantakan, betul nggak? Kalau saudara jatuh cinta buta, nggak ngeliat keluarganya. Mama bekas germo, bapak bekas germo, bapak pemabok. Mau? Hah? Bagus. Hah? Bapak narapidana, penjual narkoba, mama germo, apalagi? Keluarga ancur-ancuran. Datang ke rumahnya ada yang begini, ngeceh saja kena boat. Mau? Mau gitu? Hah? Itu namanya kita perhatikan namanya mutu. Ya enggak? Kualitasnya bagaimana? Jangan sembrono bertindak saudara. Cinta-cinta memang itu hak pribadi kita. Sama kayak kemarin saya, Mas. Itu adalah jam tayang saya yang paling hebat di tayangan kemarin. Di talk show. Kalau saya bisa pelintir segala macam tuh kesaksian. Bohong-bohong kesaksian saya. Terkenal saya. Berhasil dengan kebohongan. Makanya saya bilang tadi.
Ada yang jebolan ngaku pesantren tapi dua itu kagak tahu. Tapi followernya banyak. Sampai 1 juta loh. Kasihan tuh orang-orang yang kayak gitu dibohongin. Hah? Sampai 1 jutaan gitu loh. Itu namanya dibohongin. Tapi saya bertindak hati-hati, jangan gegabah. Saya nggak mau, ya kan? Karena saya ini kan masih nongkrong, Mas. Saya ini masih nongkrong, Bapak Ibu. Ya, yang menyaksikan tayangan ini, saya masih nongkrong, masih duduk sama orang-orang Muslim, masih duduk sama kawan-kawan teman-teman saya yang Buddha-Buddha. Jika saya jelekkan agama saya yang terdahulu, kira-kira saya diterima lagi gak? Bisa-bisa saya turun dibacok. Bisa saya bergaul gak? Ini dengar baik-baik yang mantan Muslim nih. Kau jelek-jelekin agama orang, kau aja berurusan nanti kau sama orang-orang itu. Yang dampaknya apa? Kepada kita-kita. Udah cari makan aja kerja, lo kerja, macul kayak apa kayak, bener gak? Macul kayak apa, jualan koran kayak apa kayak. Hanya untuk sebuah ketenaran. Kita harus bertindak hati-hati. Yang ketiga, saudara. Milikilah kata-kata yang selalu bersumber dari firman Allah. Yang sudah tentu apa itu firman Allah? Apakah saudara harus hafal ayat? Enggak perlu hafal ayat. Tapi kata-kata firman Allah itu pasti kata-kata yang bukan kata-kata yang menjatuhkan. Saudara perhatikan, setiap orang gereja yang selalu setia mengikuti ibadah dengan baik, kata-katanya pasti akan membangun. Selalu menguatkan. Saya mau kasih tahu sama saudara, saya dulu waktu itu hampir tiap sebulan bisa, 1 tahun bisa 4 kali saya ke Lampung, Pak Renaldi. Pakai apa? Sebelum lewat Lampung, Merak itu Bakauni ya. Habis Bakauni, apalagi itu? Penengahan, ada namanya daerah Penengahan, Mas. Sebelum Bandar Lampung, itu sekitar sejam lagi atau 1,5 jam lagi dari Bandar Lampung ke kota Bandar Lampung. Ada tukang HP. Jual-jual apa namanya? Kuota, jual-jual ini segala macam. Suatu saat saya pagi-pagi datang ke dia jam 7 pagi karena keluar dari kapal, saya mampir ke dia. Cerita-cerita lah, ternyata dia baru sholat. Jam 8 lah. Sholat apa namanya? Sholat. Ada bukan sholat pagi apa? Ada, saya lupa lagi namanya. Ada sholat bukan subuh, tapi sholat apa aja? Pertengahan itu sholat. Bukan sholat wajib dia, sholat sunnah. Ada sholat sunnah yang biasanya tuh antara subuh dengan zuhur. Itu ada sholat sunnah. Aduh saya lupa, nantilah saya fikir, saya tahu kok. Lalu saya cerita dengan dia. Ya bagus Pak, kita berharap sama Tuhan, bla bla bla. Saya sampaikan. Tidak ada satupun ayat kitab suci Injil saya sampaikan. Tapi intisari dalam kitab Injil itu saya tahu saya seorang pendeta. Tahu saudara, 2 kali saya ke situ. Ketiga kalinya, setiap saya datang ke situ. Mana handphone saya? Ada handphone. Lalu saya mampir ke dia, selalu diisikan nomor pulsa. Pak Pendeta, terima kasih. Ujangannya sangat menguatkan. Ada firman, tidak pakai firman Tuhan kan? Tapi firman Tuhan itu saya rangkum dalam bentuk kata-kata memotivasi. Jadi kalau ada orang yang tidak, saudara jarang datang ibadah, pasti kata-katanya itu tidak memotivasi. Bangsat tuh mampus lu, bunuh aja bunuh. Benar gak? Anjing itu bunuh aja bunuh. Ayo kita keroyok, ayo rame-rame, weh kawan-kawan, ayo rame-rame. Ayo kita hancurkan GBK. Bawa nama opung, bawa segala macam. Itu namanya orang yang tidak dengar firman Allah. Tapi kalau orang yang bersumber dari firman Allah, perkataannya pun enak. Kalau udah perkataan enak boy, orang pasti akan suka. Kita gak minta pun Tuhan kasih. Saudara, dukung perkataan yang motivasi pada diri sendiri. Juga kepada orang lain. Terlebih lagi kepada orang lain. Apalagi pada diri kita. Ya kita lah, buatlah motivasi pada diri kita. Aku pasti berhasil. Aku pasti bisa.
GBI ini tetap berjalan. GBI ini sampai nanti kemakmuran tembus. Amin. Itu motivasi. Nggak ada duit, pasti ada duit. Ada cara Tuhan. Jangan langsung kecil hati. Yang terakhir saudara. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Agar iman kita, agar kita hidup beruntung. Milikilah pergaulan yang baik terhadap Tuhan dan sesama. Hablum minanas, hablum minallah. Iman kepada dan minanas kepada manusia dan kepada Tuhan. Hablum minanas dan hablum minallah. Bukan hanya kepada Tuhan, tapi kepada manusia. Hubungan yang baik kepada Tuhan itu seperti apa sih? Utama ibadah. Ini ibadah kagak. Lebih mementingkan pekerjaannya, saya mau kasih tahu, saya ulang-ulang. Saudara kayak begitu tidak akan pernah dapat apa yang kau inginkan. Jangan saudara pikir udah nikah udah aman. Saya udah bilang, jangan saudara pikir nikah itu udah aman. Berapa banyak nih orang gereja datang cuma dinikah habis berkatin cabut. Hah? Habis diberkatin cabut. Setahun kemudian cerai. Coba kalau dia datang ke gereja. Diam. Siapa namanya? Dulu pernah ada jemaat di sini. Nikah dia di sini. Setelah nikah, bukan karena dia tidak datang ibadah, tapi dia pindah ke Bekasi, Mas. Di Bekasi itu jarang gereja, tempat dia. Ribut rumah tangga ini. Tapi setiap pagi saya sampaikan Bu Neces seperti biasa. Ya, firman Tuhan. Saya sampaikan. Akhirnya di konteks saya. Pak Pendeta, datanglah ke Bekasi. Ada masalah. Saya datanglah. Sudah mau cerai, barang-barang sudah dirangkum. Saya mau mengatakan, jangan saudara pikir setelah udah menikah itu bahagia. Jangan saudara pikir, saudara bekerja, dipikir udah hebat semua. Belum tentu. Hah? Lagi jalan dipatahin satu kali, habis. Hah? Saudara perhatikan, hubungan kita dengan Tuhan seperti apa. Kita jangan menyimpang ke kanan ke kiri, saudara. Amin, saudara. Kalau namanya kita menjadi berkat dalam hidup ini, sesama, kepada sesama, sudah pasti hubungan kita baik. Saya beriman, Yur, GB ini bukan kita yang minta izin. Garis bawain. Dengar baik-baik semua jemaat sini. Saya beriman GB ini, JPS ini, untuk namanya izin ke negara. Apa, saudara? Bukan kita yang minta izin. Tapi biarlah masyarakat sini yang meminta izin, Pak, biar kami izinkan ke daerah sampai ke sana. Itu yang saya harapkan. Tapi dengan cara apa? Hubungan baik kita sesama. Kalau hubungan baik dengan Tuhan, hubungan sama, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Dan saudara perhatikan, untuk namanya orang percaya, milikilah hidup dengan nilai-nilai kebaikan. Orang percaya itu pasti baik. Perkataannya baik, perilakunya baik, termasuk namanya namanya kebaikan dalam hal berperilaku kita. Sehingga hidup kita pun menjadi berkat. Dan saudara, yang namanya nilai-nilai menjadi berkat itu apa, saudara? Kalau udah menjadi berkat, simpel aja, ada 3 poin. Yang pertama apa? Hidup apa? Tahu gak etika nih? Tahu gak etika? Tata cara sisir engkau, tata cara bicaramu, tata cara kata-katamu. Makanya saudara, kalau anak kurang ajar, jangan salahkan anak. Salahkanlah orang tuanya. Karena orang tualah yang mendidik dia jadi kurang. Saya ulangin. Kalau anak salah, anak jahat, anak kurang ajar pada orang lain, jangan salahkan anak. Ya salah siapa? Jadi yang perlu ditampar sebenarnya adalah orang tua. Kalau anak lihat kita sering mukul, ya kira-kira nih anak ikut jadi pemukul gak? Hah? Kalau anak saudara lihat bapaknya pemabok, ikut gak? Saya ini pemabok gara-gara bapak saya minum. Saya pernah minum satu meja sama bapak saya di Kramat Tunggak, Kilo Tenggo.
Di Keramat Tunggak Gusri sama bapak nih minum. Dulu namanya Andi Lani, ada satu namanya Andi Lani yang bikin kamar mandi belakang. Itu matinya di kamar mandi dia. Di bak itu. Jadi hati-hati. Di bak kamar mandi belakang, karena badannya panas dia cemplung begini akhirnya mati. Namanya Andi Lani. Om Andi. Tangga ini nih yang buat Andi Lani nih. Kami minumlah di meja. Bertiga kami, saya anaknya. Berapa tahu saudara? 3 kerat. 1 kerat berapa? 24. 24 botol mas. Bir hitam semua. Karena apa? Bapak. Jadi kalau anak kurang ajar, anak malas ibadah, itu berawal dari siapa saudara? Orang tua tidak mendidik, saudara beretika. Ya kan? Yang kedua, apa saudara? Nilai-nilai untuk menjadi berkat apa? Hidup apa itu bermoral saudara? Akhlaknya. Ya kan? Moralnya baik. Dia memang memiliki integritas seorang anak ini. Makanya saya bilang jangan kalian tersinggung. Ya ponakan-ponakanku. Lasmi sama Regi. Udah ilmu ini mendidik supaya kalian bermoral. Saya selalu bilang. Lebih baik saya yang tampar kalian daripada orang lain yang tampar. Karena akan membuat sakit hati. Betul gak? Anakmu kalau ditampar orang marah gak? Tapi jangan salah. Kalau anakmu bertingkah aneh-aneh. Yang perlu ditampar siapa? Harusnya bapaknya. Lalu apa saudara? Hidup bermoral. Nilai-nilai yang menjadi berkat itu apa saudara? Hidup saleh. Apa hidup saleh? Sudah pasti kita disebut orang beragama. Gus, orang tahu kalau kamu kesini datang ke gereja? Tahu. Orang tahu semua kau tiap hari datang ke sini ke gereja. Karena itu jangan ribut dalam rumah tanggamu. Ya, pakai handset. Ayo kan? Apa? Oh begitu ya? Iya, ternyata dibahas di WhatsApp sudah gambar-gambar binatang semua itu. Amin saudara. Mari saudara, saya yakin kita semua adalah orang hidup beruntung. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita dalam sikap berdoa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan baik saudara. Dia tidak akan membiarkan kita terbengkalai dalam hidup ini. Dia pasti menolong dan memberkati. Apapun pergumulan kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pasti memberkati kita dan menolong kita. Terima kasih. Terima kasih. Kita kasih satu pujian saudara. Musim akan selalu berganti. Kita akan pujian ini saudara. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Katakan dengan imanmu saudara. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saudara, apapun masalah kita, saudara, Tuhan tetap memberikan keuntungan kepada saudara dengan saya. Percayalah, Tuhan selalu menolong kita. Dia tidak akan membiarkan saudara tergeletak. Dia akan memberkati hidupmu. Dia akan menjawab segala pergumulan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan Tuhan pasti menolongmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Yakinlah saudara, Tuhan pasti memberkati dan menolongmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Katakan sekali lagi, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu Sembuhkan kami Tuhan, sembuhkan sakit kami, berkati hidup kami Tuhan. akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku. terima kasih Bapak. Saudara, angkat kedua tanganmu. Saya mau berdoa untuk saudara. Bapa, dalam nama Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan Tuhan. Apapun pergumulan mereka, apapun masalah mereka, Tuhan Engkau buka jalan. Kami sudah mendengar firman Tuhan, kami percaya Tuhan, berkat Tuhan menyertai kami. Setiap anak-anak-Mu yang ada pada saat ini, berkati mereka apapun pergumulan mereka. Kalau mereka butuh pekerjaan, berikan pekerjaan. Kalau mereka butuh Tuhan jodoh, Tuhan untuk kehidupan mereka, Tuhan berkati Tuhan, berikan jodoh yang terbaik, yang inginkan jodoh. Hamba-Mu percaya, kalau mereka punya pergumulan dalam masalah ekonomi, Engkau juga berkati sehingga ekonomi mereka dapat menjadi baik. Mereka rindu usaha dan pekerjaan mereka diberkati. Nyatakan kuasa-Mu, berkati. Biarlah anak-anak-Mu yang ada pada saat ini, Tuhan Engkau menyertai. Dan kami yakin anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, dengan kuasa darah Yesus, kami semua dijauhkan dari COVID. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hamba percaya, apa yang menjadi doa dan harapan setiap anak-anak-Mu yang ada pada saat ini, Engkau sudah berkati mereka dalam nama Yesus. Turunkan terang saudara. Hamba juga mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Bapak, hamba mau percaya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau juga buka jalan.
Kuasa-Mu tidak terbatas. Walaupun mereka menyaksikan yang melalui live streaming, tapi kami percaya Tuhan, berkat Tuhan menyertai dan menjamah anak-anak-Mu sehingga menyaksikan tayangan ini. Yang sakit Kau sembuhkan, yang dalam bulan Kau buka jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu percaya berkat Tuhan menyertai. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang tidak bisa hadir di tempat ini. Engkau juga berkati mereka Tuhan. Dan kalaupun mereka pada saat ini menyaksikan melalui live streaming, Engkau juga Tuhan berkati. Hamba-Mu percaya Tuhan, jemaat-jemaat-Mu di tempat jemaat-Mu GBJPS ini, Tuhan Engkau berkati mereka semua Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan dan harapan mereka, Engkau juga buka jalan. Terima kasih Bapa, hamba juga mau berdoa Tuhan untuk rekan-rekan hamba-Mu, secara khususnya untuk Ibu Alin dan Pak Felix. Tuhan tolong berkati mereka. Biarlah Tuhan dalam keluarga mereka semakin diberkati Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan mereka Engkau berkati. Kerinduan mereka Tuhan untuk ruko yang ada di Jalan Pelumpang, Tuhan tolong juga Engkau berkati, supaya ruko tersebut Tuhan dapat membeli. Hamba percaya tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu. Hamba juga mau berdoa untuk rekan-rekan yang lain Tuhan, baik Ibu Erlina, Ibu Resina Purba, dan juga Pak Yogi, Pak Yonas, dan juga rekan-rekan yang lain, Pak Dion, Pak Samuel, Tuhan Dr. Samuel, Pak Sapar Antonius, Pak Kris yang ada di puncak kanan, Engkau juga berkati. Dan hamba-Mu yakin semua rekan-rekan hamba-Mu yang hamba-Mu tidak bisa sebutkan, semuanya mereka diberkati oleh Engkau. Apapun yang menjadi pergumulan dan harapan mereka, Engkau campur tangan dan memberkati. Hamba berdoa untuk rekan-rekan hamba-Mu Tuhan yang sakit, baik itu Bapak Frans yang ada di Pekanbaru, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Orang tua dari Ibu Neces juga Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu. Oma Henning Engkau juga sembuhkan dalam nama Yesus. Dan juga rekan-rekan yang lain Tuhan, secara khususnya Ibu Nernia Sisiaan yang mana saat ini sudah pulang ke Medan. Tuhan tolong sembuhkan sakitnya dari stroke dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu. Juga dari keluarga Ibu Yuli, baik adiknya Yuyun Rosiana dan mamanya Julin Pondak, Tuhan tolong sembuhkan. Biarlah sakit penyakit yang ada dalam kehidupannya Engkau juga halau dalam nama Yesus. Sama percaya walaupun kami beda iman, tapi kami percaya kuasa-Mu nyata untuk kesembuhan dari Yuyun Rosiana dan Julin Pondak, mama dari Ibu Yuli ini Tuhan. Dalam nama Yesus, sampai juga mau berdoa untuk Bapak Martin Harefa. Tuhan tolong campur tangan, sembuhkan sakit penyakit yang dalam tubuhnya. Dan juga Bapak Irwan yang ada di Cipanas, hamba percaya Engkau juga menyembuhkan sakitnya Tuhan dari stroke. Hamba percaya berkat Tuhan menyertai setiap anak-anak-Mu yang Tuhan, rekan-rekan hamba-Mu Tuhan yang hamba-Mu tidak bisa sebutkan semua mereka, tapi kami percaya Tuhan Engkau memberkati baik yang ada di rekan-rekan di GKRI Tamrin City dan juga Pemuda Batak Bersatu RBS, juga Engkau berkati mereka. Terima kasih Bapak, berkat firman-Mu, biarlah firman sia-sia menjamah kami, memberkati kami. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan dulu saudara, saya serahkan pujian. Kita sudah menerima berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang berkuasa, biarlah kita boleh melakukannya sepanjang kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Di depan kita tersedia kotak persembahan juga. Mungkin Bapak Ibu ingin memberikan persembahan syukur, persepuluhan, dan persembahan yang lainnya. Mari beri dengan sukacita. Dan kepada Bapak Ibu yang ada di rumah atau dimanapun bersama kami beribadah pada malam hari ini, boleh memberikan persembahan melalui rekening gereja GBJPS 22. Kita menyanyikan pujian Jangan Lelah Bekerja di Ladang Tuhan. Lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlumpur.
lancar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap persembahan kita semuanya. Pengumuman untuk kita GBJPS 22 yang ada di tempat ini. Seperti biasa tetap mengingatkan ibadah tengah minggu atau ibadah hari-hari biasa. Pria setiap hari Selasa di minggu pertama dan ketiga ada di tempat ini. Yang merasa pria ya, mungkin yang nggak ada di ruangan ini atau dimanapun menyaksikan tayangan ibadah kami, setiap hari Selasa di sini ada pria tangguh. Minggu pertama dan ketiga ya, beribadah setiap jam 7 malam ataupun jam 19. Kami menantikan kehadiran bapak-bapak semua atau para pria ya, biar lebih tangguh ya. Hari Rabu ada WBI Molek. Tadi hari ini kita berulang tahun ya, supaya molek dan tetap molek seperti kami molek ya. WBI Molek, mari bergabung bersama kami setiap hari Rabu ya di tempat ini jam 7 malam. Ngapain? Kumpul-kumpul tok, selfie-selfie ndak, ya kan, belajar firman Tuhan, ya kan, kita belajar bersama-sama dan jangan lupa supaya tetap molek ya. Iya, hari Kamis ada komsel di tempat ini, ibadah keluarga. Komsel itu ibadah keluarga, keluarga JPS 22 ya, datang setiap hari Kamis jam 7 malam di tempat ini. Kemudian ibadah pemuda remaja setiap hari Sabtu di tempat ini juga. Yang berjiwa muda ya. Kalaupun mungkin sudah duda ya, kalau masih muda nggak apa-apa datang ke tempat ini ya kan. Mungkin masih ada harapan memiliki jodoh gitu ya kira-kira. Daripada nggak jelas di luar sana, mari bergabung bersama anak muda remaja di tempat ini hari Sabtu ya jam 19 atau jam 7 malam. Iya, terus ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pagi di tempat ini. Yang punya anak ya, atau ada bumil, boleh datang ke tempat ini ya kan. Udah dengar itu firman Tuhan ya kan. Jangan tunggu brojol atau bagaimana gitu ya. Iya, kalau ada. Iya, kalau ada mungkin tetangganya ya kan. Iya, supaya nanti ketika anak itu lahir enggak heran dia dengar puji-pujian ya kan, enggak kaget ya kan. Apalagi yang sudah lahir, Yepta jangan lompat-lompat ya kan. Lompat-lompatnya hari Minggu pagi ya. Datang ke tempat ini, anak tetangganya boleh menghubungi kami jika susah untuk datang ke tempat ini setiap jam 8 pagi hari Minggu ya. Kira-kira begitu pengumuman untuk kita supaya hadirlah dalam setiap jam-jam ibadah kita. Tadi sudah dengar firman Tuhan, kita dikuatkan melalui ibadah ya. Terima kasih untuk semua jemaat Tuhan sudah hadir di tempat ini atau ikut beribadah bersama kami melalui online. Tuhan memberkati kita semua. Tetap sehat ya. Dijauhkan Tuhan semuanya, segala virus apapun yang hendak mau dekat-dekat sama kita. Oke, sekali lagi selamat ulang tahun untuk WBI Molek ya kan. Ya, hari ini jangan pulang dulu ya. Pokoknya kita makan sampai tahede-hede. Iya. Enggak sih tahede-hede ya. Maksudnya enggak banyak makanannya, cuman semua jenis makanan ada ya kan. Dari yang terbang, ada di lari laut, yang di daratan pun ada ya kan. Pokoknya lidahmu pelan-pelan nanti rasakan begitu ya. Semua karena kami molek ya kan. Kami mau beri yang terbaik hari ini. Jadi yang molek-molek belakangan makan ya. Jangan ada yang duluan. Ini ada yang mengkoordinir makanan. Pokoknya
makan sepuasnya, ya kan. Boleh bawa palas, boleh. Sudah saya siapkan di bawah-bawah sana, ya kan. Yang paham itu pasti paham apa itu palas. Saya sudah siapkan, ya kan. Tapi ingat kenyang dulu, ya kan. Kenyang dulu, baru nanti minta palas. Jangan tahan-tahan laparnya. Nggak boleh begitu ya, nanti nggak molek lagi, ya kan. Kami pun nanti ikut nggak molek, ya kan. Intinya kita bersyukur hari ini berulang tahun molek, ya kan. Nanti setelah selesai kita ibadah, mohon kesediaan waktunya sebentar untuk kami tiup lilin ya Pak Gembala ya Mas Boy ya, kami mau tiup lilin dulu nanti, ya kan. Izinkan kami, ya kan, ya izinkan kami minta waktu sedikit, ya kan, biarlah kami tetap molek. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan yang Kau sudah berikan kepada kami. Kami sudah memuji-Mu, mengagungkan nama-Mu. Dan Tuhan, kami juga sudah memberi. Tuhan, biarlah Tuhan pemberian kami ini menjadi dupa yang harum untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah memberi ini Bapa. Berkati apapun Tuhan yang mereka berikan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya yang sudah memberi, Engkau balaskan dengan berkat yang lebih besar dalam nama Yesus. Dan Bamu juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang juga memberi melalui rekening gereja kami. Kau memberkati mereka, biarlah Tuhan berkat Tuhan juga menyertai kehidupan mereka. Apapun yang menjadi doa dan harapan mereka, Engkau campur tangan. Berkati Tuhan anak-anak-Mu yang sudah memberi ini dengan segala kemuliaan daripada-Mu. Dan sebentar Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan setiap ibadah itu mengandung keuntungan, maka keuntungan-keuntungan besar akan menyertai perjalanan hidup kami. Dan kalaupun selesai ibadah ini ada berkat makan minuman, kuduskan semuanya Tuhan supaya menjadi kesehatan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami menerima berkat-Mu, kami akan berdoa seperti yang Kau ajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampun dan janganlah bawa kami pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkati pekerjaanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkatilah bakul makananmu. Kiranya kasih damai sejahtera pada Allah Bapa, tuntunan bimbingan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Ayo para molek, maju yuk. Happy birthday molek, happy birthday molek, happy birthday, happy birthday, happy birthday molek. Kurisan ayo. Happy birthday molek, happy birthday molek, happy birthday, happy birthday, happy birthday molek. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday molek. Mana kuenya? Mana kuenya? Mana kuenya? Mana kuenya? Saudara
1, 2, 3 sama-sama. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang. Ayo pegang sama-sama, yuk pegang sama-sama semua. Udah, tolong dipotong yang tadi. Kami mau bagikan ya, karena kami molek, kami mau membagikan kepada, ayo Bu, udah, potong, ayolah seperti tadi. Karena kami molek, kami mau membagikan kepada rekan sekerja Allah, ya kan, perwakilan dari Tangguh supaya mereka semakin tangguh. Siapa Bu? Perwakilannya Agus Sutagaol, ya. Oke. Makasih ya sama WBI Molek loh, ya kan, jangan cereweti para molek, ya kan. Weh gede amat Bu Juni, nanti dia itu pulangnya nggak bisa pulang. Ya nggak apa-apa. Dia akan tangguh orangnya, nggak akan hancur hatinya. Iya. Oke, makasih ya, tetap tangguh ya seperti kami tetap molek. Oke, perwakilan pemuda remaja yaitu Abang Boy Silalahi. Iya, tetap berjiwa muda dan semangatnya berapi-api. Ya kan? Maju Bang. Nah, sini ya kan. Lihatlah tampan dia loh, ya kan. Agak miring Bang sini. Iya, sesuai dengan badannya besar, kuenya besar. Ya mohon diterima. Ya makasih ya Bang Boy selalu mendukung WBI Molek. Udah foto? Dah, oke, silahkan duduk dan dicicipi. Kemudian dari sekolah minggu, Naomi Feodora Hutagaol. Ini calon molek ya. Nanti kalau sudah gede jangan enggak molek ya Naomi ya. Iya enggak ya? Iya. Iya. Stop yang itu ya Mia. Ya ingat pesan Uncle Tikon ya. Stop yang Cacingan itu. nanti. Enggak molek nanti ya kan. Stop yang itu. You Oke. understand what I say? Oke, iya. Tolong difotokan. Oke, lihat sini Omi, lihat sini. Iya. Oke, siapa yang berdoa untuk kami supaya kami tetap molek? Oke. Yuk mari kita bangkit berdiri saudara, supaya cepat kita lapar nih. Ayo. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan di mana hari ini Tuhan Wanita Betel Indonesia GBJPS Tuhan merayakan hari ulang tahun mereka karena kebaikan-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada di WB Molek ini, biarlah mereka sebagai ibu rumah tangga, sebagai remaja, sebagai pemuda, sebagai wanita yang terbaik di GBJPS ini dalam keluarga mereka dan dalam kehidupan mereka. Hamba percaya WBI GBJPS 22 di tempat ini semakin diberkati Tuhan dan semakin semangat untuk memuliakan nama-Mu. Sehingga Tuhan mereka Tuhan tetap beribadah memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu sehingga mereka membawa kehidupan pertobatan dalam keluarga mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu sehingga WBI Molek ini Tuhan telah Engkau tambahkan umur. Biarlah Tuhan tetap kami semuanya memuliakan nama-Mu melalui ibadah WB ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Foto dulu. Fotoin dulu. Mana saya tengah? Oh iya buat banner. Ayo, siapa yang fotoin? Ini fotoin dulu. Siapa? Kira foto bagus ketolong fotoin dong. Tiara masuk juga jadi banner. Oh di atas ya? Di atas dia pakai sepatu. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Di belakang sini Senone Budi. Ayo, kelihatan nggak? Bentar Bapak Ibu semua. Mundur. Ayo udah. Kenapa kamu nggak ikut? Chelsea. Aku di mana? Chelsea ikut Chelsea. Dari belakang. Belakang. Oh, Tiara maju, Tiara kau juga. Tiara maju. Tiara maju.
wanita. Nanti diambil fotonya. Ah, semua wanita kasih ya. Semua wanita. Nanti diambil, nanti dikirim dari satu handphone. Tulang poin jangan maju, tulang poin jangan maju. Belakang. Belakang. Ayo, semua wanita. Lain di belakang, lain di belakang, lain di belakang. Budera. Ayo. Ini budera satu ke belakang biar kakak ini ke belakang kalau bisa. Biar lebih mepet ke sini. Oke. Udah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kayak bebas. 1, 2, 3. Saya begini semua ya. 1, Kompak semua begini. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke. Dulu yang hijau-hijau. Oh iya udah, ayo. Ayo cepat. Oh iya. Yang hijau-hijau. Seragam. Bunda Ces di sana. Enggak Bunda Ces apa-apa. yang di tengah. Kasih dulu sama sini sama Tiara. Agak ke sini. Sini. Budera dekat itu. Ujuni. Lapar saya ini. Sabar kenapa ini? Bentar ya Gusti. Sabar dulu. Ayo. Regi dekat Yuli sono. Aku udah Ayo. Udah pas. Awas kalian keluar ke sini, ya. Itu nggak kelihatan siapa yang di belakang. Awas. Ayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. WBI dampingin Molek ya, WBI dampingin Tangguh. Kalau